Sebenarnya apa sih inner child itu? Jadi kayak kalau berdasarkan beberapa literatur, intinya ya bahasa gampangnya itu ketika ada sosok kecil di dalam diri kita yang itu membawa berbagai kebutuhan yang terbawa sampai di usia dewasa. Sabrina ketika melihat Sabrina kecil, sifat-sifat apa sih yang menurut kamu tuh kayak ya ini positif sebagai anak kecil tuh? Biasanya anak kecil gimana sih, Sab? Kalau aku lihat dulu sangat eksploratif. Karena tapi satu sisi sosok anak kecil itu kalau dia lagi marah, dia lagi nggak suka, dia lagi nggak nyaman, dia akan memunculkan emosi yang tantrum, ya kan? Dia butuh untuk dipeluk, dia butuh untuk ditenangkan gitu. Jadi sebenarnya inner child itu adalah dua hal yang ya dua sisi tadi gitu, bisa dikatakan positif, bisa dikatakan negatif. Nah, kenapa banyak orang yang mau menolak untuk mengenali lukanya? Karena sesakit itu. Tapi semakin sering kita latih, dibuka, terus kemudian kita obatin. Nah, pengobatannya ini macam-macam. Bisa ke profesional, bisa dengan mendapatkan emotional support dari orang yang ada di sekitar kita, bisa dengan macam-macam gitu caranya untuk kita bisa menyembuhkan luka itu gitu, sampai akhirnya ditutup lagi pelan-pelan sampai lukanya kering dan ternyata lukanya masih ada, tapi udah nggak sesakit dulu. Terus kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Habis itu berikutnya aware nih bahwa oke, saya punya kebutuhan tersebut. Ini anak saya, melihat anak tuh jadi lebih holistik gitu, bahwa yang dia butuhkan tuh adalah kebutuhan dia, bukan kebutuhan saya gitu. Jadi lebih objektif juga lah, kita nggak kebawa. Ini kita pengen jadi dokter, nggak kesampaian, terus anak kita harus banget gimana caranya kamu jadi dokter. Apakah itu juga termasuk kan dari inner child yang menginfluence parenting? Betul. Bagaimana? Kalau misalnya ekspektasi atau mungkin harapan, namanya orang tua wajar ya punya harapan, tapi menjadi tidak sehat itu adalah pada saat orang tua memaksakannya tanpa sadar, dia kemudian push anaknya, kemudian ketika anaknya merasa emosi tertentu kayak ya nggak bisa, pokoknya titik. Jadi tanpa ada ruang negosiasi gitu, nggak melihat anak ini punya kebutuhan lain yang perlu divalidasi. Nah itu baru perlu dievaluasi.